Salam investigasi sport. Pemirsa investigasi sport, kembali lagi kita pada tayangan olahraga. Tapi kali ini kami akan melakukan wawancara eksklusif. Saat ini publik Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, muncul kekisruhan tentang keberadaan KONI Kota Padang yang setelah pasca Ketua KONI Kota Padang yang lama menjadi ketua di Ketua KONI Sumatera Barat. Saat ini kondisi KONI Kota Padang itu masih begitu kisruh dan saat ini belum ada yang mengisi. Dan kami akan mengulas tentang bagaimana sih keberadaan saat ini tentang KONI Kota Padang yang sampai saat ini belum diisi oleh Ketua KONI Padang untuk periode selanjutnya. Dan saat ini kami sudah bersama Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Amril Amin. Dan sebelum kami mengulas secara apple to apple bagaimana kekisruhan yang terjadi saat KONI Kota Padang, langsung saja kita berikan komentar dan berikan like screening pada investigasinya. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Amril Amin, Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak telah hadir di Investigasi Channel. Pak, kita ingin ngobrol lah. Saat ini KONI Kota Padang itu kan terjadi kekisruhan Pak. Saat ini sebenarnya apa Pak yang terjadi Pak? Kalau yang saat ini bisa kami boleh tahu Pak. Ya, pertama kita sangat sayangkan sekali bahwa kita terjadi kekisruhan di KONI ini. Ini sebuah wadah bagaimana membidangi keolahragaan yang ada di Kota Padang. Bagaimana kita nantinya mendapatkan sebuah atlet yang bermutu. Kalau di pengurus sendiri sudah sampai terjadi kekisruhan begini. Dan juga kami DPRD Padang telah memanggil PLT KONI Kota Padang. Sudah terisi Pak PLT-nya? Sudah, ya, PLT-nya ya. Terus? Yang dijabat oleh Bapak Imral. Tetapi setelah ditelusuri oleh kawan-kawan di DPR, ini menjadi sebuah ketidakbenaran. Terjadinya pengisian yang mana kursi Ketua KONI yang ditinggalkan oleh Saudara Abin, yang menuju dia ke provinsi. Provinsi ya. Ya, ini sangat kita sayangkan sekali. Belum selesai kerjaannya di Kota Padang, dia sudah meninggalkan KONI Kota Padang dengan ketidakjelasan ini. Nah, dia sudah melompat ke KONI provinsi. Ini kita sangat sayangkan sekali. Ya, seharusnya Abin menyelesaikan dahulu tugas-tugasnya sebagai Ketua KONI Kota Padang, baru dia mungkin naik atau berbakti di tingkat provinsi nantinya. Jadi saat ini Pak, kondisi KONI Kota Padang pasca ditinggalkan oleh Bapak Agus Wardi ke provinsi, saat ini ya, yang ada di apa yang persoalan yang terjadi di dalam internal tubuh KONI Kota Padang Pak? Ya, persoalan yang terjadi di kubu internal KONI, kami dari DPR sudah mencoba menjajaki seharusnya sebuah organisasi tersebut, kalau seandainya ketua umumnya meninggalkan posisi tersebut, pasti akan diisi oleh wakil-wakil yang ada daripada organisasi KONI tersebut. Tetapi kami mendapat informasi para wakil-wakil ketua tersebut tidak mau mengemban tugas sebagai PLT KONI tersebut. Malah dijabat oleh sekretaris KONI Kota Padang, Bapak Imral. Jadi ini ada sebuah tanda kutip bagi kami dari DPR, ini pasti ada terjadi sesuatu masalah di KONI Padang. Ya, kenapa para wakil-wakil tersebut tidak mau menerima estafet daripada Abin yang telah melompat menjadi Ketua KONI Sumatera Barat. Ya. Jadi saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat Kota Padang atau pemikir Kota Padang, termasuk juga DPRD, ini perlu menjadi catatan kita. Jangan-jangan KONI ini menjadi sebuah ladang yang ketidakjelasannya bagi perkembangan olahraga Kota Padang ke depannya nantinya.
Jangan KONI ini dapat hanya diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Nah, kenapa? Kita tahu dana KONI tersebut kita ambil dari dana APBD. Termasuk juga kami DPR menganggarkan tersebut karena untuk kepentingan masyarakat Kota Padang. Ya. Jadi harapan saya sebagai Wakil Ketua DPRD bermohon kepada seluruh elemen KONI ke depannya nanti seriuslah untuk mengelola induk-induk olahraga yang ada di Kota Padang ini. Ya, dengan kejujuran, dengan ketransparanan, dan juga dengan prestasi-prestasi yang bisa kita banggakan untuk negeri kita. Pak, ini kan cukup menarik tadi yang Pak disampaikan oleh Bapak Amril Amin. Bahwasannya saat ini KONI Kota Padang itu masih ya belum terisi lah ya. Apakah sepanjang ini DPR sudah memanggil Pak dari dari komisi 1 Pak ya? Komisi 1, komisi 4 ya. Komisi 4 sudah memanggil Pak dari perwakilan KONI untuk mempertanggungjawabkan tentang apa ini? Ya, saya dapat informasi dari kantor. Memang Komisi 4 telah memanggil KONI Kota Padang untuk dapat hearing, untuk lebih memperdalam apa sebenarnya yang terjadi di tubuh KONI ini, Kota Padang ini. Karena kita tahu sangat disayangkan uang APBD kita yang terlalu banyak kita turunkan untuk kepentingan anak negeri kita yang membidani sebuah kegiatan olahraga. Dan kita juga tahu bahwa situasi ekonomi kita sekarang ini sangat rumit sekali. Iya, benar. Dengan terjadinya COVID. Ya. Termasuk juga pendapatan Kota Padang untuk tahun 2021 ini sangat minim. Iya, benar. Sangat turun. Ya, makanya dengan adanya kisru ini, saya dari anggota DPRD juga sangat prihatin dengan terjadinya hal ini. Karena tidak keseriusan secara administrasi KONI Kota Padang untuk mengelola uang masyarakat kita. Pak, kalau kami juga boleh tahu dan Bapak tidak keberatan, berapa sih Pak setiap anggaran dana KONI itu dikucurkan ke KONI Kota Padang itu per tahunnya itu Pak? Kira-kira berapa itu anggaran untuk dana KONI itu Pak? Kalau tidak salah saya sekitar ada 40 sampai 45 miliar lah, wow. Lebih kurang. 45 miliar Pak ya? Iya. Jumlah yang cukup fantastis juga ya. Iya. 40 miliar itu Pak. Miliar. Itu alokasi untuk dana olahraga Dana olahraga. Kota Padang, iya. Pak. Nah, jadi Pak, saat ini begitu kisruhnya KONI Kota Padang, apa harapan Bapak terhadap yang ada saat ini kisruhan yang ada di KONI Kota Padang? Ya, harapan saya kepada seluruh termasuk pembina KONI-nya nanti untuk lebih serius mengelola ini. Jangan kita acak-acakan, kasihan kita kepada masyarakat yang telah mensupport kegiatan-kegiatan olahraga ini dengan uang yang kita ambil, yang kita pungut dari kegiatan kepentingan masyarakat kita, tetapi hanya terbuang sia-sia. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali. Apalagi saya juga berharap seluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti kayak kepolisian, kayak kejaksaan, ini perlu menjadi perhatian kita. Kapan perlu, apabila terjadi indikasi memang ada ketidakbenaran pemakaian uang-uang KONI ini, perlu kita tingkatkan lagi untuk kepada ranah hukum. Supaya para pengurus-pengurus yang lain tidak mau dia semena-mena untuk menghambur-hamburkan uang-uang masyarakat kita. Jadi kita perlu tegas di dalam hal ini. Kalau seandainya ada indikasi daripada pengurus-pengurus yang membidangi olahraga yang ada di Kota Padang, yang kita biayai dengan uang APBD kita, ini perlu kita tegas pada mereka. Seandainya memang terjadi, perlu kita sampaikan nanti, lanjutkan kepada pihak kepolisian atau pihak kejaksaan untuk diteruskan. Kapan perlu kita laporkan kepada KPK supaya uang ini tidak terhambur sia-sia saja. Pak Amril, sepanjang Pak Amin udah dua periode juga jadi anggota DPRD Kota Padang dan saat ini sebagai wakil ketua. Pak, apa setiap tahun itu ada laporan itu Pak, pertanggungjawaban tentang anggaran ini Pak ke DPR itu Pak? Oh,
Kalau laporan setiap tahun dari KONI ke DPR tidak ada. Tidak ada ya. Tapi dia kan melekat daripada pengeluaran uang pemerintah Kota Padang. Kota Padang. Iya. Jadi memang di sini termasuk kami DPR juga kurang selektif untuk pengawasan daripada uang KONI ini, ya. Makanya mungkin ya ke depan para Komisi 4 yang ada di wilayah ranah beliau, ya kami minta kepada Komisi 4 untuk lebih detail mengguliti dana-dana yang kita turunkan untuk kepentingan olahraga yang ada di Kota Padang. Kapan perlu kita panggil tim audit yang independen, ya biar lebih transparan. Transparan, Pak. Ya, dan sejauh mana dia pelaksanaan atau pemakaian uang-uang yang dilaksanakan untuk kepentingan olahraga tersebut. Jadi Pak, jadi dengan anggaran ya cukup fantastis tuh. Kami baru tahu juga bahwasannya angka 45 miliar per tahun itu dikucurkan dana untuk KONI dari DPR itu dana APBD itu dikucurkan untuk KONI. Sejauh ini Pak, kalau melihat saat ini kondisi dunia olahraga juga pun lagi lesu. Oke, artinya sudahkah sejauh ini Pak DPR ini sudah mampu untuk mendorong agar mereka bekerja secara profesional? Saya rasa belum. Belum Ya, ya? belum. Apalagi kita tahu 2020 dan 2021 kita di daerah COVID. Iya. Bahwa kerumunan tersebut tidak sudah melanggar prokes. Kegiatan apa yang kita laksanakan di dalam kegiatan olahraga? Iya kan? Iya. Tidak ada. Ya. Tapi dana kan keluar juga kan? Anggaran Ya, itu Pak? anggarannya tetap. Oh, iya. Karena dengan berbagai macam alibi, mereka memaparkan kepada DPR bahwa ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan anak negeri kan gitu. Tetapi kita pahamlah bahwa 2020 dan 2021 kita sedang dilanda COVID. Seluruh kegiatan-kegiatan keramaian itu diblok dengan peraturan prokes kita. Ya. Tetapi seharusnya pengurus cabur dan KONI harus jelas pemakaian uang tersebut. Karena sangat disayangkan sekali. Mending kita pakai untuk kepentingan pendidikan. Lebih bagus dengan adanya integritas daripada generasi muda kita. Ya, makanya ke depan kawan-kawan di Komisi 4 harus bertegas-tegas dengan pengurus KONI di dalam penggunaan anggaran tersebut. Ya. Kapan perlu Komisi 4 membuat laporannya ke KPK untuk ditindaklanjuti kalau seandainya memang ada permainan penggunaan uang tersebut yang tidak pada tempatnya atau melanggar aturan yang ada di Republik Indonesia. Saya berharap kepada Komisi 4 untuk menaikkan tingkat laporan kepada KPK atau kepolisian dan kejaksaan. Ya. Jadi kita tidak perlu pandang bulu siapapun. Ya, jangan dia dekat dengan ini, dengan itu atau dekingannya ini. Tidak penting sama kita. Yang penting kita jaga itu keuangan kota kita. Karena keuangan kota kita kumpulin daripada seluruh elemen masyarakat kita yang ada di Kota Padang. Ya. Luar biasa. Artinya dengan anggaran segitu ya, 45 miliar Pak, saat ini kondisi pandemi lagi melanda, apa nggak ada kegiatan, tak ada kegiatan secara olahraga, mengumpulkan massa secara global ataupun banyak itu kan nggak ada. Artinya Pak, saat ini begitukah Kisru KONI Kota Padang nih Pak, saat ini juga belum terisi dengan ketua KONI yang definitif artinya. Ini apa persoalan yang sebenarnya Pak? Pak bisa belum sampai saat ini KONI pun belum mengadakan muskrab atau pemilihan ketua yang baru Pak? Jadi ya kita memberikan pandangan kepada Komisi 4, panggil ketua KONI yang lama, Agus Suwardi atau Abin, dan panggil dia, dan kita panggil dan jelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan KONI Kota Padang. Nah, seandainya kita udah jelas, baru kita suruh dia menggelar pemilihan ketua KONI yang baru. Ya. Kenapa? PLT sekarang itu tidak tepat. Karena beliau di pengurusan KONI posisinya sebagai sekretaris. Ya, seharusnya kan wakil ketua. Iya, betul, Nah, kenapa wakil ketua-ketua tersebut tidak mau mengambil estafet yang ditinggalkan Abin ini?
Nah, mungkin dalam tanda kutip saya yakin, ya, tapi saya tidak menuduh ya, tentang keyakinan saya pasti terjadi sesuatu, ada apa-apanya, masalah keuangan KONI. Ya, mungkin dia tidak mau lagi bertanggung jawab. Kenapa? Jangan dia nanti orang yang makan nangka, dia yang kena getah, mungkin ya. Oh, iya, iya. Nah, cuman ini asumsi saya aja. Ada indikasi ke situ? Saya yakin pasti ada. Ya. Ya, pasti ada. Yang dikasih ke sana. Kenapa dia tidak mau? Sebenarnya setiap wakil ketua, setelah ketuanya berhalangan, dia pasti akan pengganti daripada ketua tersebut. Kenapa ini tidak mau? Berarti kan ada tanda tanya di kepala kita. Ya. Memang selama 10 tahun ini, KONI ini kurang menjadi perhatian bagi kita bersama. Ya. Dan saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Padang, perlu memberikan informasi ini, baik ke media, baik ke DPR, termasuk juga cabang-cabang olahraga, yang tidak mendapat kebijakan dari KONI yang tepat, silahkan nanti melapor ke DPR Kota Padang dan kita telusuri sejauh mana ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh pengurus KONI Kota Padang. Kenapa? Kita harus bertanggung jawab di sini karena ini uang daripada masyarakat kita. Jadi sejauh ini Pak, udah hampir apa? Kira-kira DPR itu Pak sudah melakukan usaha untuk artinya untuk mengaudit lah Pak tentang bagaimana anggaran. Ya kita jujur ini kita baru tahu juga bahwasannya anggaran KONI Kota Padang itu harganya juga cukup fantastis di angka 45 miliar, hampir menembus angka 50 miliar itu kan juga angka yang fantastis. Jadi artinya selama ini Pak, apa ini nggak jadi sorotan juga dari DPR selama yang sebelumnya gitu? Ya sebetulnya kinerja ini kan harusnya dari OPD yang terkait, ya kan begitu. Ya, kenapa? Kalau OPD terkait kan dia menjadi sebuah personal teknis, baik itu di DPKA, masalah keuangan, di Spora, ya kan? Seharusnya beliau, kalau kami hanya DPR hanya menerima laporan dan menerima laporan daripada masyarakat dan menerima laporan sebuah kebijakan yang tidak tepat. Barulah nanti ranahnya ranah DPR. Benar-benar. Ya, karena DPR tersebut bukan eksekutor. Iya betul. Yang eksekutor itu adalah OPD. Iya. Jadi sejauh ini Pak, kalau misalnya tentang saat ini KONI Kota Padang belum terisi dengan ketua yang baru, apalah yang menjadi kendala saat ini Pak? Kok belum sampai saat ini belum terpilih? Sedangkan ketua KONI Kota Padang saat ini sudah lama ditinggalkan, hampir sekitar 5 bulanan itu ditinggalkan itu. Kendalanya saat ini apa Pak? Kalau kami juga boleh tahu. Iya, kendalanya saat ini pertama semenjak ditinggalkan Pak Agus Suwardi, PLT-nya kan sekretaris. Sedangkan dalam ADRT dari potong cerita dulu Pak. Ini sudah di apa? Secara legal standingnya udah apa? Udah benar itu Pak? Belum. Kalau secara legalnya belum benar. Kenapa? Di ADRT daripada KONI tersebut itu dia ada ketua, wakil ketua, ya kan? Makanya dibawa ke ranah DPRD. DPRD tidak mau melanjutkan rapat dengan PLT tersebut, ya, karena dia sekretaris. Seharusnya yang menjabat tersebut adalah wakil ketua. Nah, kenapa wakil ketua tidak mau? Menjadikan ada sebuah tanda tanya sama kita. Kenapa dia tidak mau? Apakah ada persoalan? Apakah bukan dia orang kita? Kan begitu bisa terjadi. Nah, jadi inilah yang akan kita luruskan dahulu. Ya, kita panggil saudara Agus Suwardi, ya, dan kita tanyakan dengan baik dan kita selidiki apa betul yang terjadi di KONI ini. Kalau seandainya ada peristiwa korupsi atau yang melanggar pengeluaran atau pembelanjaan keuangan yang tidak tepat, ya kita lanjutkan kepada ranah hukum. Kita laporkan dia. Pengurus KONI ini, ya. Kalau memang itu terjadi, ya. Kalau penyalahgunaan anggaran ini, iya. Jadi sejauh ini Pak DPR kan sudah tadi ya Pak ya dipanggil ya PLT yang apa itu ke DPR oleh Komisi 4. Apa yang
saat itu Pak yang bisa ditanyakan oleh ketua PLT KONI Kota Padang tadi? Ya, tadi saya juga tidak ikut di dalam rapat tersebut dengan kawan-kawan. Kebetulan saya lagi ada urusan juga. Cuman saya dengar dari kawan-kawan tidak mau lagi melanjutkan pembicaraan dengan PLT tersebut. Karena di dalam ADRT-nya sudah tidak benar. Ya, makanya di stop. Cuman saran saya kepada kawan-kawan DPRD Komisi 4 untuk memanggil langsung Saudara Agus Suwardi sebagai Ketua KONI yang lama untuk meluruskan ini dahulu. Setelah ini jelas, terang benderang, baru kita masuk fase yang kedua untuk pemilihan Ketua KONI yang baru. Ya, Ketua KONI yang baru dengan persyaratan-persyaratan yang sangat mengikat kepada mereka supaya kita tidak salah pilih nantinya. Ya. Jadi itu harapan saya. Jadi sejauh ini Pak, sudahkah ada langkah DPR itu untuk melakukan pemanggilan oleh Ketua KONI yang lama itu? Ada langkah DPR dari Komisi 4 itu untuk memanggil Ketua KONI yang lama? Belum, mungkin ya hari Senin saya akan coba panggil Ketua Komisi 4 untuk memberikan masukan untuk memanggil Saudara Agus Suwardi Abin sebagai Ketua KONI yang lama, dan kita bedah seluruhnya dengan seksama supaya ini jelas, jangan ini bisa berlarut-larut karena kita tahu kita akan dekat untuk melaksanakan ikut PON di Merauke. Ya, Papua ya. Ya. Jadi perlu juga, sedangkan atlet-atlet kita butuh asupan gizi, finansial, untuk kesejahteraan. Nah, jadi ini perlu kita luruskan secepat mungkin. Ya. Saya sangat apresiasi sekali kepada kawan-kawan Komisi 4 untuk segera memanggil Saudara Abin, ya, termasuk juga OPD-OPD yang melekat daripada KONI tersebut, di Spora, Inspektorat, ya. Sepanjang ini belum dilakukan, tidak akan terjadi pemilihan Ketua KONI yang baru itu Pak? Sebelum langkah itu dilakukan? Saya rasa kita mundur dulu lah pemilihan Ketua KONI yang baru. Ya, kenapa? Ya. Jangan kita nanti dengan suasana yang kisruh, kita paksakan ini juga nggak enak nantinya. Ya, makanya kita bersabar sedikit untuk pemilihan Ketua KONI yang baru. Dengan kita rapikan dahulu tentang kepengurusan KONI yang lama ini, tentang pengurus dan tentang juga pertanggung jawab mereka kepada bukan ke pemerintah. Iya, bukan ke DPR, pemerintah. Iya, pemerintah. Kota Padang ya. Kota Padang. Kota Padang baru dia melaporkan ke kami nantinya ke DPR. Gitu. Iya. Begitu jalurnya. Iya. Jadi sepanjang ini belum diselesaikan, nggak akan mungkin pemilihan Ketua KONI baru lagi Pak? Ya, kalau ini tidak dilaksanakan bisa juga nanti kami di DPR akan mempending perencanaan anggaran-anggaran keolahragaan kita di Kota Padang. Kalau ini tidak becus, nggak lurus, ya kayak gitu. Kenapa? Kami juga akan dituntut oleh masyarakat. Kenapa? DPR adalah pilihannya masyarakat. Jadi perlu pengawasan ini, karena yang diturunkan buat mereka tersebut adalah uang masyarakat kita. Ya. Jadi artinya saat ini DPR itu masih menunggu lah Pak ya, menunggu bagaimana kalau sudah dingin, barulah silakanlah pilih Ketua KONI yang baru. Yeah. Sepanjang nih kisruh ini belum selesai, DPR tidak akan memberikan anggaran itu Pak ya. Ya, seharusnya harus segera mungkin kita menyelesaikan persoalan ini, ya, supaya pekerjaan kita tidak numpuk, ya. Jangan kita ini bermasalah. Jadi kalau dapat kita permasalahan KONI yang lama clear, selesai, jelas, baru kita bentuk KONI yang baru, kan begitu. Ini harapan kami kepada seluruh panitia. Saya dengar sudah dekat mau melaksanakan pemilihan Ketua KONI yang baru. Ya, mungkin juga kepada panitia, kepada cabur-cabur yang ada di Kota Padang, untuk sementara menahan diri dahulu untuk melaksanakan pemilihan kepengurusan KONI yang baru. Kita selesaikan ini dulu, baru kita melangkah ke pemilihan Ketua KONI yang baru. Mudah-mudahan dengan kerja kita bersih,
rapi, pemilihan ketua KONI yang baru terpilih dengan baik, ya, dan akan bisa membawa olahraga di Kota Padang lebih baik lagi dan berprestasi, dan juga penggunaan anggaran tersebut akan lebih transparan dan akan lebih rapi lagi. Sebenarnya Pak, yang apa yang disampaikan oleh Pak Amril tadi itu angka 45 miliar itu anggaran KONI ke anggaran dari yang dikucurkan dari APBD dari DPRD ke KONI itu kan sangat sangat fantastis. Tapi jujur Pak, kalau kita lihat di lapangan banyak juga kita melihat atlet-atlet Kota Padang yang kita miris lah secara kehidupannya itu. Apakah ini tidak menjadi perhatian juga dari DPR Pak? Ya sebetulnya ada jadi perhatian kami, tetapi sifatnya DPR tersebut setelah terjadi permasalahan di lapangan, terjadi permasalahan dan dibawa ke DPR, ini baru menjadi sebuah kinerja DPR. Ya, tetapi kalau tidak ada yang membawa ke DPR, ini tidak bisa DPR bekerja. Yang bisa itu, termasuk Dispora lah, ya, dinas-dinas yang ada di Kota Padang yang melekat dengan KONI, termasuk Dispora, termasuk BPKA, yang mencairkan uang-uang untuk kegiatan tersebut. Ya, kalau kami kan tidak ada teknis kayak begitu. Benar. Kalau DPR hanya untuk mencari penyelesaian permasalahan, ya, dan memberikan masukan. Apabila permasalahan itu sampai ke lembaga, disinilah baru menjadi kerja kami. Ya, kami bahas bersama, kami cari titik permasalahan, ya, kami berikan masukan. Nah, itulah yang kami menjadi kinerja daripada DPR. Karena DPR tersebut hanya cuma 3. Penganggaran, legislasi, pengawasan. Ya. Tapi yang teknisnya tetap sama pemerintah Kota Padang. Ya. Ya. Yang teknis ya. Ya tadi yang saya bilang tadi lah. Dispora. Termasuk juga DPKA tentang keuangan. Iya. Jadi itu. Kalau untuk keuangan DPKA, kalau untuk teknis di lapangan, keolahragaan, itu Dispora. Dispora Pak. Iya. Jangan Dispora hanya berlepas tangan. Ya, tidak boleh. Harus ada pantauan atau pengawasan dari Dispora. Karena ini bidang dia tentang keolahragaan, termasuk atlet-atlet yang kurang diperhatikan oleh KONI, cabur-cabur. Ya. Ya. Oke lah Pak Amril, terakhir lah Pak Min, closing statement apa yang bisa Bapak sampaikan terhadap dunia olahraga kita. Ya betul tadi yang kalau disampaikan ya kita miris juga dengarnya kan, sebagai Wakil Ketua DPR, kisruhan KONI Kota Padang nih bisa disampaikan oleh publik agar kiranya KONI Kota Padang ini ke depan itu lebih baik lagi. Silakan Pak Amril. Ya, harapan kami dari DPR kepada seluruh masyarakat, termasuk juga bisa mengawasi, ya, mengawasi kegiatan olahraga KONI ini. Ya, kenapa? Yang dipakai oleh mereka tersebut adalah uang kita. Ya, kenapa kita tahu begitu luasnya Kota Padang ini tidak bisa terpantau langsung oleh anggota DPR. Silahkan nanti apabila ada ketahuan ketidakbenaran yang terjadi, silahkan nanti melaporkan kepada kami di DPRD Kota Padang, ya. Dan ini akan menjadi sebuah kinerja kita dan kita akan telusuri sampai tuntas bagaimana hal-hal yang tidak baik bisa terjadi di negeri kita. Yakin itu Pak, bisa DPR bisa menyelesaikan secara tuntas itu. Kalau bisa terajak masyarakat melaporkannya. Iya, insya Allah. Insya Allah Pak. Ya, insya Allah ya. Dengan kita berikhtiar bahwa kita ini bagaimana kita bekerja untuk orang banyak, mudah-mudahan kinerja kita tersebut bermanfaat untuk sekeliling kita. Oke, Pak Amril Amin, terima kasih Pak Amin telah hadir di Investigasi Channel Sport. Baik, pemirsa Investigasi Channel Sport, demikianlah obrolan kami dengan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Amril Amin. Bahwasannya KONI itu adalah salah satu induk olahraga yang sangat dirindukan oleh masyarakat dan sangat menjadi kebanggaan masyarakat, khususnya dunia olahraga. Dan KONI adalah ujung tombak dunia olahraga, khususnya di KONI Kota Padang. Harapan beliau agar kiranya KONI itu dikelola secara profesional, dan harapannya apapun yang kita lakukan dapat kita pertanggungjawabkan. Demikian obrolan kami dan kita sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan Bravo Olahraga. Thank you. Yep.